buat yang di rumah ibadah online. Sebelumnya saya mau dengar lagi nih seberapa banyak yang hadir di sini, begitu yang excited mana nih? Saya mau hitung berapa banyak ya. Oke. Yang onsite dulu, yang onsite dulu ya. Yang onsite dulu ketika saya bilang shalom, sebenarnya ikut bilang shalom, tapi saya mau dengar dulu berapa banyak ya. Shalom, yang onsite guys. Ulang ya. Ulang ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Shalom. Nah, ini ada sekitar 3.999,5. Oh, ada komanya. Siapa itu koma yang nggak tahu saya? Oke, yang online, kita sampai yang online ya. Saya mau dengar juga berapa yang hadir. Shalom yang online. Oh, Shalom. saya dengar nih, kalian nggak bisa dengar ya, saya dengar. Ada sekitar 4.000-an. Wah, luar biasa ya online ya. Kasih jempol dulu yang online. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ngajak teman-teman nanti yang di saat kita udah mulai ibadah, kita harus mengekspresikan saat kita ibadah bahwa kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan, dan juga catat poin-poin penting di saat ibadah yang mendapat firman Tuhan, yang merasa bahwa ini benar-benar untuk saya. Jadi kita catat supaya kita tidak lupa. Dan juga misalkan ada pembicara sedang khotbah, ada kata-kata yang akhirnya mengganti sesuatu yang menyemangat, kita langsung bisa katakan amin. Jangan hanya diam saja, kalau bisa kita ekspresikan kata-kata amin. Ya, setuju teman-teman? Oke. Dan tidak lupa juga kita menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hand sanitizer ya. Satu lagi saya mau himbaukan bagi teman-teman yang hadir untuk pakai maskernya, kita pakai maskernya harus standar internasional ya. Semua tertutup, yang bagian dari atas hidung ini tertutup, jangan ada yang kebuka bagian ini. Jadi nanti kalau misalnya kelihatan dibuka sebagian, dari Asar akan menyampaikan untuk kembalikan lebih baik posisinya. Oke, berikutnya saya mau bacakan satu firman Tuhan, yaitu Mazmur 100 ayat 2 dan 3, di mana beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi ingat, kita datang ke sini tujuan kita adalah cari Tuhan, kita ibadah sama-sama, rasakan hadirat Tuhan, dan ungkapkan hati kita bahwa Tuhan, kami perlu Engkau. Amin. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini, kami berkumpul di tempat ini, beribadah, dan kami rindu Tuhan, ini merasakan hadirat Kau Tuhan, Kau tuntun, Kau bimbing kami Tuhan, biar kiranya Roh Kudus yang membuka hati kami, biar kiranya kami hari ini bisa mendapat rema-rema dari Tuhan, di mana kami bisa semakin kuat, kami semakin kembali menjadi excited Tuhan. Dan teman-teman yang hadir di sini Tuhan, mereka datang di mana ada yang sakit, ada yang penuh pergumulan, ada yang beruban berat, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami selesai ibadah, kami keluar dari tempat ini, kami injak kaki keluar Tuhan, kami bukan lagi sakit, tapi kami menjadi orang yang pemenang, kami sembuh, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang hebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati ibadah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Perhiasan
Yes Tuhan, Engkau kudus Bapa. Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Biarlah segala pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat pada siang hari ini Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami. Yuk teman-teman kita mau mengangkat tangan buat bangsa kita. Shkira bala 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 bala, shkira bala 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 bala, shkira bala bala bala, shkira bala bala. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati bangsa kami, Engkau yang memelihara bangsa kami Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, mukjizat-Mu bahkan terjadi di bangsa kami Tuhan, bahkan pemulihan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala virus yang ada, Tuhan akan bersihkan bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini akan dibersihkan dalam segala virus-virus Bapa. Kami terus mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari yang teratas sampai terendah Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan, Bapak Presiden kami, Engkau yang memberkati dia Tuhan, Engkau yang terus memelihara Bapak negara kami Tuhan, biarlah dia boleh membawa Indonesia ini lebih damai lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, vaksin yang sudah ada di bangsa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang divaksin Tuhan, kami berdoa semua akan dipulihkan Tuhan, semua akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap kota-kota yang ada di bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Engkau yang memberikan penghiburan Tuhan bagi orang yang kena dampak ini Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita bagi mereka. Engkau yang menghibur mereka Tuhan Yesus. Bahkan keluarga yang ditinggalkan, Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Kota Batam di mana kota kami tinggal Tuhan, Engkau terus berkati kota ini Tuhan. Kami sungguh percaya kota ini akan menjadi kota yang luar biasa. Kota ini akan menjadi kota kunci Tuhan, bahkan kota menjadi berkat Tuhan bagi kota-kota, bahkan bagi bangsa Tuhan. Kami sungguh percaya janji-Mu Tuhan buat kota Batam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para gembala kami yang kami kasihi, mulai dari Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Erwin, Pastor Julianus Tuhan, beserta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan para gembala kami ini Tuhan. Roh Kudus-Mu terus mengalir Tuhan buat gembala kami ini Tuhan. Kau terus pelihara mereka Tuhan, jauhkan mereka dalam segala mara bahaya Tuhan, bahkan penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati para pemimpin kami ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami House of Glory. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau Tuhan yang memulai, kami percaya Tuhan juga yang mengakhiri. Kami berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami. Engkau yang akan menyelesaikan pembangunan kami Tuhan, sehingga boleh terjadi mukjizat-Mu Tuhan Yesus di pembangunan ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami Shine ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan ada di komunitas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan kami ada di komunitas ini, tapi karena Tuhan yang memanggil setiap kami. Engkau yang memberkati Tuhan komunitas ini Tuhan, bahkan setiap kami juga Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir bagi kami, sehingga kami juga boleh berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami juga tahu arah kami, kemana kami harus pergi Tuhan, bahkan hidup kami Tuhan, masa depan kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang online pada saat ini. Kau juga yang memberkati mereka Tuhan, mungkin apapun pergumulan mereka Tuhan, bahkan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami, Kau yang selalu menghibur kami Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami terus menyerahkan ibadah kami yud ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang terus memakai setiap kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah Tuhan mengasihi Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini dapat memuliakan kerajaan surga-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap kami karena kami ingin lebih lagi karena kami mau melompat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Lebih lagi katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Engkau
diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di dalam katamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami, amin. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. One, two, three, ya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Makan. Pam pararam, pararam, pam pam para, pararam, pam pam para, pararam, pam pam para. Lebih lagi, lebih keras lagi tepuk tangannya untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sama-sama katakan, senada dengan surga. Haleluya. Sukacita, amin. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan. Tuhan yang akan menjamah kami, Tuhan yang masuk dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap kami pribadi lepas pribadi dapat merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita teman-teman semua.
I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. Bersiap kita nyanyikan lagu ini. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than a song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my life. I need you more than yesterday. More than word can say. I need you more, God, than ever before. I need you more. I need you more. Sing, I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more, God.
bangkit berdiri. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. Yes, I need you more than ever before. I need you more. I need you. Mari semua angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. More than yesterday, I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Sing, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. With all my heart, sing. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Sing, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you, oh, we give you, the highest praise. 'Cause you deserve, Lord. Oh, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Sing, I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. I need you more. More than yesterday. Yes, Lord. So much more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more, God, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari teman-teman saja katakan, I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you. Dengan segenap hati sama-sama kita nyanyikan. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more
than ever before. I need you more. I need you, Lord. Oh, I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Everybody sing. Oh, we give you the highest praise. 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 The highest praise. Lebih lagi katakan, sing, we give you the highest praise. We give you, yes Lord, we give you the highest praise. 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 I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. Than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari anak-anak muda katakan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sekali lagi katakan. I need you more than yesterday. Yang kami inginkan hanyalah Tuhan Yesus. Yang kami inginkan hanyalah hadirat-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan, I need you more. We need you more, Lord. More than yesterday, I need you more. More than word can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. 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 With your heart sing, I need you, Lord. I need you, Lord. Sorakan haleluya. We need you, Lord.
thank you, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini Tuhan, buat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau Kau memberikan kami kesehatan, kalau Kau memberikan kami kekuatan bagi setiap kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur sejak masa muda kami bisa mengenal Tuhan. Sejak masa muda kami Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tidak banyak orang yang bisa seperti kami, tapi kami bisa seperti ini karena kasih karunia Tuhan. Dan izinkan kami belajar sesuatu pada sore hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, biar setiap teman-teman kami Tuhan Yesus yang mendengar akan diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati oleh firman, setiap kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum saya membicarakan tentang firman Tuhan pada siang sore hari ini, saya boleh melihat wajah teman-teman yang baik yang di rumah maupun yang di sini. Boleh berikan senyuman yang terbaik dulu dong buat setiap kita. Berikan senyuman yang terbaik. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik teman-teman yang luar biasa, tahun 2021 ini dan kita ada series yang minggu kemarin kita baru belajar soal apa? Integritas. Kita belajar soal integritas. Ko Edwin sudah sampaikan bahwa memang ini backpack yang harus kita bawa di tahun 2021 di awal bulan Januari ini. Nah, kita sudah bicara soal integritas. Boleh dibantu slide-nya? Nah, mungkin saya boleh simpulkan beberapa hal kemarin yang sudah Ko Edwin sampaikan buat teman-teman yang mungkin minggu kemarin tidak sempat hadir atau tidak mendengar. Saya akan simpulkan sedikit, nanti sisanya teman bisa saksikan di YouTube channel kita di Shine HG. Jadi, life in integrity artinya adalah kita harus, integritas yang pertama adalah run from sexual sin. Artinya kita harus lari dari sumber dosa, lari kepada komunitas yang tepat. Nah, kemarin kita bicara soal integritas. Yang pertama, run from sexual sin. Yang kedua, trustworthy in managing money. Artinya kita juga harus berintegritas soal keuangan. Katakan keuangan. Nah, kita juga harus bisa bertobat dan menghadapi. Banyak anak-anak muda kan, soal keuangan belum bertobat ya teman-teman. Belum berbayar perpuluhan, belum menabung dan sebagainya. Kita harus setia dalam perpuluhan dan memberikan atau memberi atau menabur. Jadi integritas yang kedua adalah soal menabur. Nah yang ketiga, keep the spoken words. Katakan keep the spoken words. Artinya apa? Kita harus juga komitmen terhadap janji atau ucapan dan menjaga perkataan dan jujur. Jadi setiap kita kan biasanya tidak, bahkan gembala kita katakan bahwa kita juga jujur dalam hal kecil, teman-teman. Nah, kadang kan kita biasanya bohong dalam hal kecil ya. Kamu sudah makan belum ya kan? Belum ya kan? Padahal sudah. Itu kan bohong yang kecil. Tapi kita ternyata tahun ini Tuhan inginkan kita berintegritas. Termasuk saya yang bicara di depan juga harus belajar sama-sama berintegritas. Katakan amin. Dan juga menjaga perkataan dengan jujur. Nah, hari ini adalah hari yang spesial, teman-teman. Ini adalah series yang kedua, kita akan belajar soal humility. Katakan humility. Nah, ada yang tahu apa arti humility di sini? Tepi sekali ya teman-teman, yang luar biasa. Ya, semenjak pandemi memang kita sedikit mengurangi nada bicara kita ya, karena kita online biasanya, haleluya, amin gitu ya. Kita diam aja dia di depan laptop atau depan HP. Ya. Tapi sekarang saya mau mengajak teman-teman, coba yang tahu artinya humility apa? Ada yang tahu? Yes, betul. Ada yang jawab betul. Kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang humility atau kerendahan hati. Nah, sebenarnya menjadi rendah hati itu harus dirasakan, teman-teman. Menjadi rendah hati itu harus dirasakan, bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, bagaimana cara kita untuk merendah hati? Sebenarnya kita harus merasakannya. Kita harus merasakannya bagaimana untuk menjadi pribadi yang rendah hati.
Nanti kita akan bahas bersama-sama pada siang sore hari ini. Jadi suatu sifat rendah hati ini bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Kalau yang dipamerkan itu berarti sombong atau tinggi hati. Amin. Nah, rendah hati itu bukan berarti rendah diri. Menarik sekali teman-teman. Saya mau ajak teman-teman semua untuk berdiskusi nih. Bagaimana kalau misalnya suatu saat nih, kita dihadapkan dengan posisi tidak percaya diri. Misalnya ya, saya nggak percaya diri soal tubuh saya gitu. Saya nggak percaya nih, saya bisa loncat-loncat atau saya bisa jumping jack 100 kali misalnya kayak gitu, contoh ya. It's an example. Saya nggak percaya, padahal saya punya kemampuan hal itu, misalnya. Kira-kira nih, saya memiliki sifat yang rendah diri atau rendah hati? Rendah diri, ya. Atau seperti ini konteksnya, konteks yang kedua seperti ini. Misalnya Tony, ya, Tony diminta untuk sharing firman Tuhan, ya kan? Misalnya bulan Februari lah gitu ya. Ton, kamu sharing ya firman Tuhan bulan Februari. Ini contoh ya Tony ya. Tony responnya seperti ini. Aduh, saya belum jadi apa-apalah, saya nggak bisa nih, kayaknya saya belum belajar nih. Saya belum belajar firman Tuhan, saya masih jauh levelnya nih. Itu kan seolah-olah seperti kayak rendah hati gitu ya. Nah, tapi pandangan teman-teman semua, tahu nggak itu sebenarnya rendah hati atau rendah diri? Rendah diri. Nah, di sini yang saya mau sampaikan adalah banyak orang yang mengartikan rendah diri itu adalah rendah hati, padahal salah. Rendah diri itu sebenarnya benar-benar tidak percaya sama dirinya sendiri dan memiliki yang salah. Nah, kita akan belajar apa perbedaannya rendah hati dan rendah diri. Nah, kalau rendah hati itu apa? Rendah hati itu percaya diri, mampu namun tidak sombong dan mau berbagi ilmu. Jadi orang yang rendah hati itu tetap percaya diri, teman-teman. Orang yang rendah hati tetap percaya diri, tapi dia nggak sombong ya. Dia bisa nyanyi, ya kan? Oh, gue bisa nyanyi nih, saya bisa nyanyi nih, saya bisa nyanyi. Tapi dia nggak nonjolkan dirinya bahwa saya bisa nyanyi. Tapi saya bisa nyanyi, tapi semua karena Tuhan, semua karena saya bisa melakukannya karena saya latihan. Dan saya mau berbagi ilmu, saya mau ajarin teman-teman yang mau bernyanyi juga, yang mau bisa bernyanyi saya akan ajarkan. Itu artinya percaya diri. Jadi orang yang percaya diri itu sebenarnya orang yang rendah. Nah, pertanyaannya gini, seberapa banyak teman-teman semua, anak-anak muda semua, yang merasa tidak percaya dengan dirinya sendiri? Banyak anak-anak muda yang tidak percaya sama dirinya sendiri. Betul atau betul? Betul, ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Nah, ternyata di sini kita belajar, orang yang rendah hati itu ternyata orang yang percaya diri. Beda dengan rendah diri. Ternyata orang yang rendah diri itu adalah orang yang minder. Selalu merasa tidak mampu. Teman-teman semua, saya mau menyaksikan bahwa saya dulu adalah orang yang minder. Saya dulu orang yang selalu merasa tidak mampu. Saya mau saksikan di tempat ini buat teman-teman semua. Gak mungkin saya merasa bisa berbicara di depan teman-teman semua. Gak mungkin. Kalau saya masih menjadi pribadi yang dulu. Dulu waktu saya masih muda lah ya. Sekarang juga masih muda sih, haleluya. Oke, dulu saya waktu itu masih muda banget, itu masih SMP gitu ya. Saya merasa diri saya tuh sangat-sangat tidak sanggup, tidak mampu, dan tidak bisa apa-apa. Bahkan saya sempat merasa bahwa kayaknya nggak akan pernah ada orang yang suka sama saya. Jadi artinya saya merasa bahwa diri saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Saya merasa tidak mampu. Saya merasa itu rendah hati ya, padahal itu tidak rendah hati. Orang yang merasa saya tidak ada apa-apa loh, kayaknya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat sesuatu buat komunitas dan sebagainya, buat orang tua saya. Ternyata itu bukan rendah hati, teman-teman. Ternyata itu rendah diri. Dulu, kalau misalnya nggak ada yang ngajak saya ngomong, saya nggak akan ngajak ngomong balik gitu. Hai bro, gitu, apa kabar gitu. Itu saya nggak mungkin bilang, kecuali saya duluan yang dibilang, hai bro, apa kabar, itu baru saya ngomong. Sampai segitunya saya. Kenapa? Karena saya nggak percaya sama diri saya. Saya sempat benci dengan tubuh saya sekarang. Waktu itu. Saya sempat nggak suka dengan tubuh saya. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa saya punya tubuh yang seperti ini? Ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang seperti saya mau saksikan bahwa itu adalah sifat rendah diri. Nanti kita akan belajar. Ternyata Tuhan tidak berkenan atas orang yang rendah diri. Tapi percayalah bahwa kita harus memiliki sifat yang rendah hati.
Rendah hati itu ternyata percaya sama diri kita. Kenapa kita harus percaya sama diri kita? Karena Tuhan yang sudah memilih setiap kita berharga. Katakan berharga. Nah, teman-teman yang di rumah juga bisa bilang berharga ya. Boleh di komen gitu ya, berharga gitu. Haleluya. Jadi setiap kita harus tahu dan yakin dan percaya dulu bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Balik lagi ke cerita saya, waktu itu saya benar-benar rasa diri saya nggak mampu dan nggak sanggup. Apa yang buat saya berubah sebenarnya? Apa yang buat saya benar-benar menemukan ternyata saya ini orang yang berharga. Kenapa? Ternyata saya orang yang percaya diri. Yang membuat saya berubah itu adalah saya melihat Tuhan saya atau saya melihat teladan dari Tuhan. Artinya gini, Tuhan datang ke dunia. Apakah Tuhan tidak percaya diri? Tidak, betul? Tuhan yakin untuk menebus setiap kita. Tuhan datang ke dunia ini yakin dan percaya untuk menebus setiap kita. Artinya apa? Tuhan memiliki keteguhan dari hatinya. Tapi apakah Tuhan sombong? Apakah Tuhan menunjukkan bahwa dia bisa membuat mujizat dan sebagainya? Tidak. Bahkan Tuhan bilang waktu itu dia membuat mujizat. Jangan kasih tahu siapapun. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau dikasih orang lihat apa yang Tuhan punya. Tapi Tuhan mau melakukan action-nya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya melihat Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Waktu itu singkat cerita ada retreat ya. Itu saya mulai melakukan perubahan dalam hidup saya. Saya mulai belajar untuk percaya sama diri saya mulai membentuk diri saya. Bahwa benar, apa yang saya lakukan itu ternyata salah. Ternyata orang yang nggak percaya diri itu adalah orang yang rendah diri. Dulu saya minder, saya selalu merasa nggak mampu, merasa tubuh saya jelek dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa ternyata Tuhan membuat tubuh kita itu serupa dengan gambar Allah. Katakan amin. Dibuat teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang di tempat ini, kalau kita mempunyai sifat minder, mulai dari detik ini, saat ini, saya mau katakan kamu berharga. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Jadi setiap kita jangan takut dan jangan ragu. Setiap kita Tuhan buat talenta yang berbeda-beda. Setiap kita Tuhan buat berbeda-beda talenta. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa nulis puisi mungkin, ada yang bisa dance. Ya. Siapa yang bisa dance di tempat ini? Ya? Ada? Ada tapi nggak ada yang mau ngaku ya. Saya yakin dan percaya banyak talenta yang Tuhan kasih. Ada yang bisa buat content creator dan sebagainya, yang bisa buat video, sound engineering dan sebagainya. Banyak sekali talenta yang Tuhan kasih. Tapi kenapa iblis membuat kita menjadi minder atau selalu merasa tidak mampu? Kenapa? Karena iblis nggak mau kita itu semakin up di hadapan Tuhan. Tapi saya di tempat ini saya mau katakan bahwa kita harus jadi pribadi yang rendah hati. Pribadi rendah hati yang pertama adalah percaya diri, namun tidak sombong dan mau berbagi ilmu. Artinya setiap kita Tuhan buat talenta yang berbeda, tetapi kita mau terus belajar dan berbagi terhadap sesama. Yang mengerti katakan amin. Lalu berikutnya apa? Rendah hati itu selalu bersyukur buat apapun yang terjadi. Coba baca yang merahnya. Sekalipun, nah pertanyaannya gini, ketika kita lagi nggak ada duit, lagi bokek ya kan, lagi utang misalnya, bisa nggak bersyukur? Coba jawab. Kayak mulai mengkerut gitu mukanya, ya, karena ada utang ya, ada duitnya kurang dan sebagainya. Kenapa? Karena kita dihadapi dengan situasi yang sulit. Oke. Tapi di sini saya katakan bahwa rendah hati itu ternyata selalu bersyukur buat apapun yang terjadi sekalipun sulit. Itu bicara soal integritas juga loh teman-teman. Jadi ketika kita berintegritas bahwa firman Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala hal, kita juga harus melakukannya benar-benar melakukan firman Tuhan tersebut. Rendah hati artinya adalah kita selalu bersyukur buat apapun yang terjadi. Jadi sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun keadaan kita mungkin gak gampang, keadaan kita mungkin, wah saya sedang ngalamin hal yang tersulit dalam hidup saya. Tapi saya mau katakan bahwa saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah dari hidup saya. Saya mau tetap bersyukur, amin. Saya nggak tahu masalah apa yang teman-teman hadapi itu, masalah keluarga mungkin, hubungan,
keuangan dan sebagainya. Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Nah, orang yang rendah diri gimana? Orang yang rendah diri gimana? Sulit bersyukur karena selalu merasa dirinya kurang. Tuhan, aku kurang duit nih, Tuhan, aku kurang kasih sayang nih di keluargaku. Tuhan, aku kurang nih, kurang merasa cinta kasih nih sama pacar saya. Tuhan, saya merasa kurang apa lagi ya? Kurang obat. Enggak ya? Enggak. Oke, Tuhan, saya merasa kurang. Pokoknya saya merasa kurang. Kalau kita merasa diri kita selalu kurang, keluarga kita kurang, ekonomi kurang dan sebagainya, maka kita akan selalu merasa sulit untuk bersyukur. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita mau bersyukur, teman-teman semua, yang harus kita lakukan bukan adalah Allahnya, tapi Tuhannya. Nah, itu yang juga saya jalanin. Walaupun sulit ya teman-teman, saya juga manusia. Saya juga benar-benar mengalami hal yang sulit. Saya punya masalah juga loh teman-teman. Tapi saya mau bagikan buat teman-teman semua. Kalau kita mau bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun sulit, fokuslah hanya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kalau kita fokusnya hanya kepada Tuhan, maka masalah apapun yang ada di dunia ini sebenarnya itu tidak akan terasa sulit karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya orang pribadi yang kedua, soal rendah hati, kita harus bersyukur di dalam segala hal. Buat apapun yang terjadi sekalipun sulit. Coba lihat kiri kananmu, teman-teman yang di rumah juga boleh komen ya. Katakan bersyukur di dalam segala hal. Berikutnya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Rendah hati itu tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena sadar setiap orang punya talenta yang berbeda. Kebanyakan anak-anak muda, bahkan orang dewasa, semuanya, tiga generasi ya, wow, 3 generasi, membandingkan dirinya, membandingkan keluarganya dengan keluarga yang lain. Padahal Tuhan sudah membuat kita berbeda. Ya, ada nggak di sini yang kasih tahu saya kalau ada ya, yang merasa kupingnya sama dengan teman sebelahnya atau teman belakangnya, ada nggak? Ada ya. Teman di rumah juga ada nggak yang merasa kayaknya mirip banget mataku dengan ini ya, masih sama persis gitu? Enggak ya. Bahkan orang anak-anak yang kembar itu memiliki sidik jari yang berbeda dan semuanya berbeda. Kenapa Tuhan buat berbeda? Karena setiap kita itu adalah spesial. Katakan spesial. Nah, kalau saya bilang kita semua spesial, maka diri kalian, termasuk saya yang bicara, adalah diri yang spesial. Kita adalah memiliki pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Tapi kita masih membandingkan diri kita dengan diri yang lain, orang yang lain. Nah, rendah diri apa? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman, kenapa kita nggak bisa percaya diri? Ternyata kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Banyak orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri karena dia suka membandingkan, dia lebih jago nih, aku bisa apa gitu kan, aku kan baru belajar nih, aku masih kelas bawang lah gitu ya, kalau dia udah kelas helikopter, udah bagus banget gitu. Kalau kita membandingkan seperti itu ya teman-teman, kita nggak akan pernah percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita responnya apa? Walaupun ternyata dia jago ya, tapi kira-kira aku juga pasti bisa sih seperti itu. Itu namanya yakin. Katakan yakin. Orang yang yakin itu benar-benar melihat orang lain, dia semakin semangat, semakin terpacu, semakin percaya sama dirinya. Apalagi kalau lihat Tuhan, maka dia akan semakin dalam ikut Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, teman-teman, jadi di sini yang saya mau bandingkan bahwa kebanyakan orang-orang merasa rendah diri itu adalah rendah hati. Di sini kita udah belajar banyak hal ya. Jadi rendah hati itu ternyata pribadi yang percaya diri.
Jadi jangan sampai ada lagi kita semua di tempat ini yang merasa bahwa aku bukan apa-apa, rumahku hanyalah gubuk-gubuk kayu gitu. Waduh ya, itu majas apa ya teman-teman di bahasa Indonesia. Itu ternyata bukan rendah hati, itu rendah diri. Ya, tapi orang yang rendah hati itu, wah, aku bersyukur aku punya rumah yang bisa aku tinggal. Aku bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri sama aku. Aku bersyukur buat hidupku, aku bersyukur buat keuanganku, aku bersyukur buat keluargaku, aku bersyukur buat segala hal. Intinya satu, kalau kita bersyukur itu rendah hati. Amin. Orang yang bersyukur, selalu bersyukur dalam segala hal, itu adalah pribadi yang rendah hati. Gak ada yang lain, teman-teman. Kalau kita bersyukur, pasti itu rendah hati. Quotes-nya katakan apa? Menjadi rendah hati itu harus dirasakan. Bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Jadi simple, kalau orang yang rendah hati sebenarnya tidak ada kamusnya bilang bahwa oh saya adalah orang rendah hati nih, enggak. Tapi orang bisa ngerasakan hidupmu rendah hati atau tidak kalau kalian benar-benar menghidupi itu. Cara menghidupinya gimana? Bersyukur dalam segala hal. Misalnya teman-teman, kalian mempunyai teman-teman yang baik, kalian bersyukur buat teman-teman yang baik tersebut. Tapi kalau misalnya ada suatu saat kalian punya teman yang merasa toksik gitu ya istilahnya, atau memiliki teman-teman yang mengganggu gitu ya, atau suka ngomongin orang dan sebagainya, bahkan membuat sesuatu yang gak baik dalam hidup kita, bisa nggak kita tetap bersyukur terhadap teman tersebut? It's hard ya, itu susah banget. Tapi kalau teman-teman bisa bersyukur dan bisa bahkan mendoakan teman-teman yang seperti itu, artinya teman-teman sudah menghidupi kerendahan hati itu. Sampai di sini yang diberkati sama-sama katakan amin. Nah, teman-teman kita mau belajar dari toko Alkitab. Mungkin kita boleh buka Alkitab kita, Keluaran 3. Ayatnya ke-15. Di sini Keluaran 3 ayat 15 sampai 18 itu Tuhan sudah mengutus Musa. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Oke. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Keluaran 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana engkau mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tuhan mengutus Musa, singkat cerita ya, Tuhan mengutus Musa. Nah, kalau kira-kira nih, tiba-tiba misalnya teman-teman ketemu Tuhan ya, atau nggak usah Tuhan deh, bos gitu ya. Misalnya kamu disuruh nih untuk pergi ke suatu daerah gitu ya, untuk bagikan presentasi gitu contohnya ya. Kira-kira apa respon dari teman-teman? Ada yang meresponnya seperti ini. Aduh, nggak bisa nih kayaknya, saya harus belajar gitu ya. Saya nggak bisa apa-apa nih. Saya merasa bahwa kayaknya saya belum siap deh bos, kayaknya belum bisa deh. Ada yang merespon, oke siap, oke bos. Tapi pas sudah bosnya pergi baru nangis, ya kan? Karena dia nggak bisa gitu. Aduh nggak bisa, aduh gimana ya, aduh gimana nih, aduh gimana? Karena takut sama bos gitu ya. Ada yang responnya seperti ini, yang ketiga. Oke siap bos, saya akan melakukan yang terbaik gitu. Habis dikasih tahu, dia langsung memberikan presentasinya, mempersiapkan slide-nya dan sebagainya. 3 respon yang berbeda, betul? Nah sekarang kita mau lihat kembali ke Musa. Apa kira-kira respon dari Musa? Keluaran 4.
ayat 10. 2 kali ya ini ya, Musa katakan. Ini respon Musa ya, saya bacakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 15. Maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Itu Tuhan yang berbicara ya kepada Musa. Artinya gini, Tuhan percaya bahwa Musa itu punya kemampuan. Tapi Musa tidak percaya sama dirinya sendiri. Teman-teman tahu, sebelum kita nggak percaya sama diri kita, sebenarnya Tuhan sudah terlebih tahu akan hidup kita. Amin. Tuhan terlebih tahu talenta apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Artinya apa? Yang buat kita nggak bisa rendah hati sebenarnya adalah responmu. Katakan respon saya. Orang yang rendah hati sebenarnya adalah meresponi dengan positif. Orang yang rendah hati adalah meresponi hidupnya dengan hal-hal yang positif. Kebanyakan orang tidak bisa rendah hati, kenapa? Respon dengan negatif. Musa ketika diutus sama Tuhan, dia langsung merespon dengan hal yang apa? Yang negatif, teman-teman. Musa katakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman pada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Benar gak? Itu perkataan yang seolah-olah rendah hati kan? Aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak bisa, aku nggak layak nih Tuhan. Aku belum belajar, mulutku masih belum bisa lah untuk berbicara dan sebagainya. Seolah-olah kayak bagus ya teman-teman. Tapi ternyata ini adalah sifat yang rendah diri. Perkataan-perkataan yang Musa lakukan adalah perkataan yang berkonotasi negatif. Aku berat lidah, aku berat mulut dan sebagainya ya. Itu nggak bilang berat badan, ya puji Tuhan. Ya Musa kan ganteng ya, haleluya. Ya, tapi kenapa? Yang di sini saya mau sampaikan adalah yang Musa lakukan responnya adalah respon yang negatif. That's why hari ini teman-teman, termasuk saya yang bicara juga, saya mau ingin kita belajar bareng-bareng. Ketika kita diberikan sesuatu hal, mungkin kita sedang berbicara ya, konteksnya seperti pekerjaan tadi, kita harus coba responnya dengan yang positif. Amin. Kita responnya dengan yang positif. A, tolong kerjakan file B gitu, misalnya kayak gitu ya. Oke, siap, saya akan lakukan yang saya bisa. Itu respon yang positif. Respon yang negatif apa? Duh, saya nggak bisa nih, kayaknya saya nggak mampu dan sebagainya. Mulai dari saat ini, saya mau kita sama-sama belajar untuk meresponi apapun dengan hal yang positif, yang mau boleh anggukan kepala. Termasuk yang di rumah ya. Saya nggak bisa lihat, tapi Tuhan melihat. Haleluya. Ya, jadi teman-teman bisa menganggukkan kepala, teman-teman bisa benar-benar menghidupi ini, respon dengan positif. Lalu, apa respon Tuhan terhadap Musa? Ya. Keluaran 4, 11-12, Tuhan berkata seperti ini. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Guys, teman-teman semua, kalau Tuhan yang sudah mengutus, artinya Tuhan tuh udah percaya sama diri kamu. Amin. Kalau Tuhan sudah berfirman bahwa hidupmu akan diberkati oleh firman Tuhan Yesus, oleh janji-janjinya, maka Tuhan pasti menggenapinya. Tapi kalau kita respon dengan negatif, maka yang terjadi adalah diri kita akan drop, akan down. Kita akan merasa diri kita kurang, selalu kurang dan tidak percaya sama Tuhan. Jadi please catat, take note, orang yang rendah hati ini benar-benar orang yang meresponi dengan positif. Katakan positif. Mau keadaan apapun, mau keluarganya berantakan, mau misalnya papa mama berantem dan sebagainya, yang kita harus respon adalah hal yang positif. Saya yakin dan percaya walaupun papa mama saya berantem, tapi saya yakin pasti Tuhan akan memberkati mereka agar mereka diketuk hatinya oleh Tuhan. Tapi banyak nggak yang bisa melakukan hal seperti itu? Enggak kan? Biasanya kalau orang tua kita bertengkar dan sebagainya, kita malah, aduh, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini Tuhan? Kenapa aku dilahirkan seperti ini, punya keluarga yang berantakan, punya gambar diri seorang ayah yang
Aduh, aku nggak bisa menerima seorang ibu, aduh nggak bisa terima. Kalau kita selalu berkonotasi negatif, maka iblis mengambil celah itu untuk menghancurkan hidup kita. Jangan sampai hidup kita dicuri oleh iblis. Tapi kita mau melakukan bagian kita untuk tetap rendah hati, meresponi dengan hal yang positif. Amin. Kita lanjut. Nah, siapa yang tahu Paulus? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Tuhan ya. Ada yang kenal Paulus? Gak ada yang kenal ya. Oke, Paulus itu ya tokoh Alkitab yang luar biasa teman-teman. Jadi Paulus ini singkat cerita tuh benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Kalau teman-teman baca Alkitab, Paulus ini memberitakan firman Tuhan, bawa jiwa-jiwa dan sebagainya ya. Kalau secara manusia, kalau dia mengikuti kedagingannya, dia bisa jadi pribadi yang sombong, teman-teman. Ya, Paulus ini bisa menjadi pribadi yang merasa paling hebat lah gitu istilahnya. Hidupnya tuh luar biasa dipakai Tuhan. Tapi apa yang Paulus katakan? Coba kita boleh baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Artinya apa? Sekalipun tuh Paulus luar biasa dipakai Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi dia tetap merendahkan hatinya. Semua yang dia dapati itu semua berasal dari kekuatan Allah. Amin. Boleh minta amin, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Memang jam-jam segini jam-jam yang luar biasa ya teman-teman. Siapa yang sudah makan di sini? Ya termasuk di rumah ada yang sudah makan? Iya. Kalau yang belum ya nanti kita makan. Oke. Jadi teman-teman harus semangat. Amin ya. Jadi Paulus diberkati oleh Tuhan. Paulus benar-benar memberitakan Injil, membawa jiwa kemana-mana. Tapi dia katakan bahwa semua itu karena keyakinan dan kekuatan roh. Semua karena kekuatan daripada Tuhan Yesus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Artinya Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang yang rendah hati, teman-teman, tidak mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Ya. Jadi setiap kita harus yakin dan percaya bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, daging kita nggak akan mampu. Kita nggak akan sanggup. Tapi kalau kita lihat Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, maka kita akan disanggupkan oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang, bersyukur dalam segala hal. Sekali lagi bersyukurlah di dalam segala hal. Ketika kita bersyukur di dalam segala hal, semua hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam masalah hidup kita, saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kekuatan yang lebih lagi. Amen. Jadi apa sih perbedaan respon Musa dengan Paulus? Musa meresponi fokusnya hanya dengan diri sendiri saja, ya. Jadi ketika Tuhan mengutus Musa nih, dia hanya fokus sama dirinya, dia nggak fokus sama Tuhannya. Kalau saja Musa fokus sama Tuhan, pasti dia nggak akan bilang, mulutku nggak bisa nih, aku berat lidah dan sebagainya, betul nggak? Tapi coba dia fokusnya sama Tuhan, aku percaya Tuhanku hebat kok. Pasti dia bilang, oke, siap Tuhan, pasti. Tapi fokus dia sudah salah. Musa fokusnya hanya kepada diri sendiri. Nah, lalu Paulus apa fokusnya? Paulus fokusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Beda ya, teman-teman ya. Musa responnya fokus sama diri sendiri, tapi Paulus menyenangkan hati Tuhan. Paulus dipakai oleh Tuhan nggak? Dipakai. Paulus punya talenta, punya. Tapi dia masih bisa merendahkan hatinya, dia tidak sombong dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi simple things. Kalau kita rendah hati adalah yang kita lakukan jangan fokus sama diri sendiri. Jangan fokus sama diri sendiri.
Artinya jangan lihat diri kita yang tidak mampu, tapi lihat Tuhan kita. Semua yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, termasuk tubuh kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terus Musa, yang kedua, responnya adalah Musa tidak percaya dengan dirinya bahwa ia mampu dan ragu dengan Tuhan. Dia udah gak percaya diri ya. Yang pertama dia udah fokus sama dirinya sendiri, terus kedua dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia mulai ragu sama Tuhan. Apakah aku bisa Tuhan? Apakah aku bisa? Respon Paulus berbeda. Paulus percaya dengan dirinya sendiri karena ia mengandalkan Tuhan dan percaya dengan segenap hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya diri. Tadi di awal kita udah bicara, orang yang rendah hati adalah orang yang percaya sama dirinya. Bukan karena dia merasa mampu. Jadi kita percaya diri ini bukan merasa bahwa kita hebat atau kita mampu kan talenta kita, tapi kita percaya diri karena kita mengandalkan Tuhan dan percaya dengan segenap hati. Jadi ingat ya teman-teman yang mungkin suka minder, tidak percaya diri, kita belajar hari ini ternyata percaya diri itu bukan karena kita hebat, bukan karena talenta kita, tapi kita percaya diri karena kita punya Tuhan yang hebat dan kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Yang mengerti katakan amin. Terus respon yang ketiga, Musa. Respon Musa merupakan respon yang rendah diri. Nah ini kesimpulannya ya teman-teman. Respon Paulus merupakan respon yang rendah hati. Jadi di sini kita dapat perbedaannya. Lalu apa? Lalu di sini saya dapat definisi itu adalah concern with the interest of God and others rather than self-interest. Artinya apa? Kita mementingkan kepentingan Tuhan dan sesama melebihi dari kepentingan diri sendiri. Mementingkan kepentingan Tuhan dan sesama melebihi kepentingan diri sendiri. Artinya adalah orang yang rendah hati harus menurunkan dirinya. Artinya kita harus lebih mementingkan kepentingan Tuhan dan orang lain daripada kita diri sendiri. Paulus mementingkan kepentingan Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. Kalau dia hanya berfokus sama dirinya sendiri, dia nggak akan bisa menjadi pribadi yang cinta sama Tuhan. Dia akan selalu merasa egois, dia akan selalu merasa kurang dan tidak mampu. Artinya ketika kita merasa kita mementingkan kepentingan Tuhan dan sesama melebihi kepentingan diri sendiri, itu kita sedang mengaplikasikan kerendahan hati dalam hidup kita. Dan caranya gimana? Prakteknya gimana? Sama-sama yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Look to your God. Lihat Tuhanmu. Tuhan kita siapa, teman-teman? Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu buat siapa, teman-teman? Buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya iseng ya, bukan hanya mau menambahkan jiwa di bumi ini, tidak. Tapi Tuhan datang dengan satu tujuan untuk memberikan teladannya sama kita. Ya. Kalau teman-teman bisa baca Alkitab, ketika Tuhan Yesus dicambuk ya, disalibkan dan sebagainya, kalau Tuhan itu mau pakai kekuatan dirinya, bisa nggak? Tuhan itu pakai kekuatannya, empaskan semua orang itu, bisa nggak? Nah, tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berserah sama Tuhan, sama Allah ya. Tuhan Yesus berserah, Tuhan Yesus benar-benar melakukan teladannya sama di kehidupan. Apa yang Tuhan lakukan itu adalah pribadi yang rendah hati, teman-teman. Dia memberikan mujizat, dia memberikan suatu hal yang luar biasa. Kita melihat ya kan, dia disembuhkan, itu mujizat daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau memamerkan, Tuhan tidak mau memamerkan apa yang dia punya. Artinya apa? Tuhan memberikan teladan bahwa orang yang rendah hati pun, ketika kita mampu, kita harus memberikan itu kepada orang lain juga. Teman-teman bisa apa? Talentanya apa? Bernyanyi. Kita belajar untuk sama-sama, oh iya ya, saya harus berbagi ilmu nih. Oh yang ini belum bisa, oh kamu notnya A sampai B gitu misalnya contoh ya. Kamu belajar ya kayak gini-gini. Orang yang rendah hati itu mau berbagi, selalu mau berbagi. Tapi kalau orang yang tinggi hati, nggak peduli saya. Ya, yang penting saya mampu, kamu mampu ya udah. Oh, itu yang tinggi hati. Tapi kalau orang yang rendah hati, selalu percaya sama dirinya dan selalu mau berbagi,
ilmu. Nah, look to your God. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang rendah hati selalu menjaga hubungan pribadi sama Tuhan. Gampang nggak? Gampang-gampang susah sih, ya. Gampang-gampang susah. Kenapa? Susahnya gimana? Karena kita dihadapi dengan masa pandemi, ya kita kadang mau ibadah aja ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Ya, saya pernah ngalamin hal itu ya, waktu ibadah tuh saya ngantuk banget, jujur ya. Ngantuk, duh kok bisa ya ngantuk banget gitu, karena di hadapan laptop ya teman-teman, ini luar biasa ya, ngantuk sekali. Tapi inilah maksudnya integritas yang dibutuhkan, haleluya. Ya. Jadi ternyata yang kita harus lakukan adalah tetap mempunyai prinsip bahwa kita harus lihat Tuhan. Oh, kita beribadah tuh buat siapa sih gitu loh? Buat manusia atau buat Tuhan? Oh, ternyata buat Tuhan. Kalau kita percaya bahwa kita lihat Tuhan, maka apapun yang terjadi, integritas kita bisa lakukan, termasuk rendah hati. Lihat Tuhan. Dan lihat teladan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat teladan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan nggak pernah berbohong. Ya. Tuhan selalu berintegritas. Apa yang Tuhan lakukan rendah hati. Kita lakukan seperti yang Tuhan hidup di atas hidup kita. Terus yang kedua, baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Turn off your ego. Kebanyakan teman kita semua gak bisa rendah hati, kenapa? Ego, katakan ego. Egonya tinggi, ya kan? Egonya meledak-meledak dan sebagainya. Saya mau katakan di sini bahwa kita manusia itu memiliki ego masing-masing, teman-teman. Makanya kita nggak boleh melihat diri kita sendiri. Kita harus lihat diri kita itu sama seperti Tuhan. Kita harus melihat teladannya Tuhan Yesus. Makanya kita bisa menurunkan ego itu caranya adalah melihat Tuhan. Contoh, kalau misalnya ada orang marah sama Tuhan, kira-kira Tuhan marah balik nggak? Apakah Tuhan marah sampai meledak-meledak gitu sama orang tersebut? Tidak. Tapi Tuhan pernah marah nggak? Tuhan pernah marah nggak, teman-teman? Pernah. Tuhan pernah marah. Artinya apa? Ketika kita bisa marah, artinya kita bisa marah, teman-teman. Tapi marah itu pada tempatnya. Haleluya, amin. Kebanyakan orang yang egonya tinggi, artinya dia merasa bahwa dirinya aku bisa kok, aku bisa melakukan ini sendiri misalnya. Aku bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan, Jun bisa. Itu ego yang tinggi. Tapi kalau kita mau turn off your ego, artinya kita mau matikan ego kita, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Cara matikan ego sekali lagi adalah bersyukur buat apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, hubungan itu lebih penting daripada ego. Jadi hubungan itu jauh lebih penting daripada ego. Hubungan apa? Hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan. Hubungan itu lebih penting. Hubungannya itu lebih penting. Ya. Hubungan apa lagi? Terhadap sesama. Terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap pasangan dan sebagainya. Hubungan itu jauh lebih penting daripada ego kita. That's why kenapa banyak konflik itu terjadi di antara hubungan beberapa orang juga di dalam keluarga dan sebagainya, itu karena ego. Kalau kita matikan ego kita, pasti itu akan bisa diredam. Terus yang kedua, mau terus belajar. Cara turn off your ego adalah mau terus belajar. Orang yang rendah hati mau terus belajar. Walaupun dia udah bisa, dia udah mampu, dia tetap mau terus belajar. Itu orang yang rendah hati. Nah, jadi ini kita sama-sama belajar ya, untuk mempraktekkan kerendahan hati ini. Nah, terus menerima masukan dan memperbaiki. Tapi kan kebanyakan orang yang tegur dikit langsung ngambek gitu ya, ditegur dikit langsung pergi pindah gereja dan sebagainya. Haleluya. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, ketika kita ditegur, kita menerima masukan dan memperbaiki. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa diri kita itu nggak sempurna. Setiap kita diciptakan tidak sempurna, tapi kita pasti bisa untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Oke. Lalu pertanyaannya, why we need to bring humility in our backpack? Kenapa ya? Kenapa kita butuh kerendahan hati itu masuk di dalam tas kita ya, di tahun 2021 ini? Jawabannya adalah, there are blessing in humility. Ada berkat Tuhan di dalam kerendahan hati ini. Nah, ini kita udah bicarain berkat Tuhan nih. Jadi,
Saya mau tanya sama teman-teman semua. Kira-kira melakukan rendah hati itu, kerendahan hati itu gampang atau susah? Teman-teman di rumah boleh komen juga ya. Susah ya teman-teman. Kenapa? Kenapa susah? Karena kita dihadapkan dengan ego. Katakan ego. Makanya sekali lagi tadi saya katakan di poin yang kedua tadi, kita harus matikan ego kita. Kalau kita matikan ego kita, bersyukur sama Tuhan selalu dalam keadaan apapun, walaupun sulit, maka Tuhan pasti memberkati kita. Ternyata ada berkatnya loh Tuhan. Ternyata ada berkatnya daripada Tuhan. Berkatnya itu dari Tuhan tuh ada buat setiap kita dari kerendahan hati. Berkatnya apa? Salvation. Katakan salvation. Keselamatan. Kita buka ayatnya Mazmur 149 ayat 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan apa ini? Keselamatan kehidupan yang kekal. Ternyata kita nggak bisa meremehkan kerendahan hati loh teman-teman. Kebanyakan orang merasa dirinya hebat, dirinya sombong, suka marah, suka nggak peduli sama orang lain gitu ya, nggak peduli soal keluarga. Yang penting gue seneng, yang penting saya happy, saya bahagia, saya nggak peduli orang lain. Ternyata itu sifat yang salah. Firman Tuhan bilang, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi simpelnya adalah, orang yang rendah hati, Tuhan akan berikan keselamatan. Amin. Jadi mau selamat atau tidak, itu tergantung kita. Kita mau menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak. Jadi kalau kita mau hidup yang kekal bersama Tuhan, jadilah pribadi yang rendah hati. Amin. Gampang kan? Jadi bagaimana caranya kita agar selamat selain percaya sama Tuhan Yesus? Kedua, lakukan kerendahan hati dalam hidup kita. Coba lihat kiri kananmu, katakan, lakukan kerendahan hati. Ini berkat yang pertama ya. Jadi humility blessing yang pertama adalah salvation, keselamatan. Terus yang kedua apa? Nah ini yang luar biasa nih teman-teman. Amsal 22 ayat 4. Orang yang rendah hati itu berkatnya luar biasa loh teman-teman. Walaupun orang rendah hati itu suka diejek, yang udah suka di apa ya dalam tanda kutip, kenapa sih orang ini mau ya dihina tapi dia tetap baik gitu sama orang, itu kan bodoh banget gitu loh. Tapi ternyata berkat Tuhan atas orang yang rendah hati itu hebat, luar biasa. Sebaliknya kalau orang yang merasa dirinya mampu, dirinya sombong, merasa mampu, ya nggak butuh bantuan orang lain, itu malah berkatnya itu jauh gitu loh. Nah ini kita baca bareng-bareng ya. Amsal 22 ayat 4, 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Percayalah ya, kalau soal berkat keuangan, ketika kita rendah hati, bersyukur aja. Apa yang kita tabur tuh bersyukur aja dulu. Tuhan akan memberikan kekayaan katanya. Kekayaan di sini saya nggak bermaksud bahwa tiba-tiba ketika kamu rendah hati kamu dapat mobil Ferrari gitu ya, enggak. Bukan. Tapi ketika hatimu benar dulu, Tuhan walaupun keuangan saya sekarang belum jadi apa-apa, gaji saya masih UMK, itu pun di bawah sedikit 100.000, kadang dipotong juga BPJS, kadang ada PPH lagi, aduh banyak kali ya, aduh Tuhan, tapi aku mau tetap bersyukur sama Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah beri sama aku, dan saya akan terus melakukan yang terbaik di pekerjaan saya. Orang yang seperti itu adalah orang yang rendah hati, amin. Dan percayalah, kalau Tuhan mendengar itu, bahkan nggak usah Tuhan, kita aja yang mendengar omongan seperti itu, kita luluh nggak hati kita? Luluh nggak? Luluh. Tuhan pasti luluh. Dan nggak tega, aduh anak ini emang rendah hati banget nih. Nggak sabar mau memberkati dia. Tapi kan setiap kita ada waktunya kan. Setiap kita ada waktu Tuhan. Aduh tunggu ya 2 tahun lagi aku berkati kamu. Itu Tuhan bilang. So buat kalian yang takut soal keuangan, soal kehidupan, soal keluarga dan sebagainya, bersyukur aja dalam Tuhan. Tuhan janji akan memberikan berkat ini. Yang kedua kehormatan.
Nah, orang yang rendah hati itu pasti dihormati, disegani ya. Jadi orang yang rendah hati itu termasuk orang yang integritas. Jadi dia nggak, misalnya contoh ya, kalau orang biasa dalam bisnis suka main untung gitu kan, suka menipu dan sebagainya. Dia nggak main untung gitu ya, nggak mau ambil untung orang lain dan sebagainya. Pasti orang yang biasa ambil untung, cuan dan sebagainya itu segan sama kita. Kenapa? Karena kita berintegritas. Orang yang berintegritas itu memiliki sifat yang rendah hati. Kenapa? Kita mau nggak berintegritas? Contoh ya, misalnya ini adalah harinya kita beribadah. Kita bisa aja loh nggak ikut ibadah. Tapi kita mau merendahkan hati kita. Hari Minggu kita khususkan untuk ibadah jam 2, walaupun online, ya kan? Walaupun hujan gitu ya, walaupun badai menerpa, ya, ya saya akan tetap beribadah. Apalagi sekarang ibadah udah bisa di-online-kan, sangat membantu sekali. Jadi sekalipun kita lagi sakit dan sebagainya, kita tetap bisa ibadah. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita integritas dalam hal itu? Dibutuhkan kerendahan hati. Nah, yang ketiga adalah kehidupan. Orang yang rendah hati, Tuhan pasti memberikan kehidupannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari apapun juga. Amin. Jadi teman-teman semua, ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Kita boleh buka Matius 23 ayat 12. Saya boleh minta tim pujian penyembahan. Matius 23 ayat 12. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke. Saya bacakan ya buat teman-teman semua. Ayat ini ayat yang harus teman-teman dan saya lakukan di dalam backpack kita sesi yang minggu kedua ini. Artinya kita harus merendahkan hati kita. Firman Tuhan katakan, dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, mungkin kita bingung ya. Kenapa nih ada ayat bilang barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan? Kan bukannya tadi firman Tuhan tadi yang dikatakan kita nggak boleh rendah diri. Nah, itulah sebabnya kita harus lihat ayat Alkitab menggunakan versi bahasa Inggris. And whosoever shall exalt himself shall be best, and he that shall humble himself shall be exalted. Artinya adalah humble itu adalah rendah hati. Katakan rendah hati. Jadi barang siapa yang sombong gitu ya, meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Tapi semakin kita rendah hati, semakin kita mementingkan kepentingan Tuhan dan sesama, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Mau menjadi pribadi yang rendah hati? Amin. Berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Teman-teman yang luar biasa, jangan lupa untuk tetap ikutin series dari Shine bulan ini. Minggu depan kita akan belajar sesuatu yang luar biasa tentang forgiving heart, yaitu pengampunan. Itu nggak gampang loh teman-teman. Tapi hari ini kita belajar basicnya untuk mengampuni itu adalah memiliki sifat yang rendah hati. Nanti minggu depan kita belajar lagi dari Quiet Win. Teman-teman pastikan firman Tuhan yang selalu ditabur setiap minggunya, diaplikasikan, dipraktekkan. Yang mau katakan amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, ambil syukur Tuhan buat sore hari ini. Kau terlebih hebat Tuhan Yesus, Kau sungguh dahsyat, sungguh hebat bagi kami. Kami belajar sesuatu Tuhan tentang humility, tentang kerendahan hati Bapak. Biar Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami strong Tuhan Yesus, power Tuhan, agar kami menghadapi masalah kami untuk selalu bersyukur. Kami tahu kami punya keluarga yang gak sempurna, kami tahu kami punya hubungan yang mungkin gak sempurna, tapi kami punya Tuhan yang sempurna Bapak. You more than enough Tuhan, Kau lebih dari cukup bagi hidup kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Your love is powerful. We shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. My life is your hand. You're in control. Grace overflowing now. You're more than enough for me. Your love is powerful. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflowing us. You're more than enough for me. Teman-teman boleh tutup matanya. Guys, teman-teman yang luar biasa, Tuhan itu jauh lebih cukup dari segala hal. Kalau teman-teman sedang menghadapi permasalahan kehidupan, baik itu soal keuangan, kehidupan, keluarga, bawa di dalam kaki Tuhan, amin. Bawa semua persoalan kita di hadapan Tuhan. Gak ada satupun yang bisa menjalanin hidup tanpa masalah. Gak ada satupun kita yang hidup menghadapi dengan kekuatan diri sendiri. Kita gak akan pernah mampu. Tapi kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan dan berkata, you're more than enough for me. Engkau lebih cukup dari aku. Engkau lebih cukup dari permasalahan hidupku. Aku yakin dan percaya, walaupun masalahku berat, aku menghadapi hal yang sulit, keuangan yang gak mudah, keluarga yang berantakan dan sebagainya. Tapi aku percaya, Jesus, you're able to break every chains. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hatimu. Baik engkau yang ada di rumah mau di tempat ini, kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan ini. Your love is powerful. Haleluya. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above us. You're more than enough. Biarlah kerendahan hati itu terjadi dan ada bagi setiap umatnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala hal. Kami mau membawa masalah kami Tuhan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Your love is powerful. Kiranya Tuhan memberikan kerendahan hati bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya berkat Tuhan mengalir bagi setiap kami Tuhan. Jesus, you're able to bring every chain. My life is
kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau menjadi pribadi yang rendah hati. Kami percaya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami nggak percaya diri. Ternyata itu adalah pribadi yang salah, itu pribadi yang rendah diri. Mulai dari saat ini kami mau percaya diri, bukan karena kami mampu, bukan karena talenta kami hebat, tapi karena Tuhan kami hebat. Tapi karena kami percaya Tuhan kami yang hebat sudah memberkati kami dan kami berharga. Itu sebabnya kami percaya diri Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Dan kami yakin dan percaya kami akan semakin dalam cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Your love is powerful.